dirapikan dulu, tempat duduknya dirapikan. Kalau ada sampah di sekitarnya bisa diambil, dibuangin kotor dulu. Sudah? Sudah. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya bisa dipimpin doa bersalah. Di depan duduk siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak. Amin. Ini anak-anak, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti siap ya untuk mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Siap. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Halimah, Bu. Halimah nggak masuk kenapa? Sakit. Sakit. Udah dijenguk? Belum, baru hari ini Bu tidak masuk. Ya nanti pulang sekolah bisa dijenguk ya. Kita doakan Halimah semoga cepat sembuh, bisa masuk kembali. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar apa tentang SKI? Masa kerasulan Nabi Muhammad. Ya, masa kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi rasul di umur berapa? 40 tahun. Terus wahyu yang pertama kali apa? Yang diterima Nabi Muhammad ketika wahyu yang pertama itu Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian Rasul itu menerima wahyu di mana anak? Di Gua atas perantara malaikat Jibril. Betul. Masih ingat ya? Masih. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar mengenai ini masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi setelah Nabi Muhammad itu menerima wahyu, Nabi itu juga diberi wahyu lagi anak-anak yang berisi perintah untuk berdakwah. Ini ada poin-poin yang akan kita pelajari mengenai tadi ya tema tadi. Itu ada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini ada tentang Nabi Muhammad, ini kita bahas sahabat. Tapi karena hari ini itu waktu kita terbatas ya anak-anak, kita akan mempelajari satu tema saja. Ini lainnya bisa dilanjut di minggu depan. Gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, nanti kita akan membahas masa awal dakwah Nabi Muhammad ini, yang mana itu di dalamnya itu membahas dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang. Betul. Nih, ini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Dakwah Nabi. Ya, ini gambarnya maksudnya apa? Ini kan di dalam. Dakwahnya Jadi sembunyi-sembunyi. iya, sembunyi-sembunyi. Kalau ini di terang ya, gitu. Paham ya? Nanti dijelaskan sama ini. Nah, ini untuk yang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi Muhammad ini mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua anak-anak. Wahyu yang kedua itu apa? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Betul. Jadi setelah menerima wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nah, di awal dakwahnya itu hanya terbatas pada keluarganya dan juga sahabat dekatnya anak-anak. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di mana? Jadi yang pertama dilakukan itu nggak langsung terang-terangan ya, karena kan dulu itu di Mekah kebanyakan orang itu masih menyembah berhala. Jadi kalau langsung Nabi Muhammad mengajaknya masuk Islam, tentunya akan terjadinya penolakan. Nah, betul. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad ini pintar sekali dengan sembunyi-sembunyi dulu. Nanti kan kalau langsung terang-terangan banyak ancaman-ancaman dari luar. Jadi kayak sahabatnya, keluarganya itu diajak dulu pelan-pelan. Nah, saat dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, orang-orang yang berhasil diajak masuk Islam Nabi Muhammad ini ada sebelah sini.
Yang pertama itu ada Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Abu Bakar, ini sahabatnya Nabi. Ada Ummu Aiman, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Arqam bin Abdul Arqam yang rumahnya tadi buat dakwah ini, buat markas ya. Kemudian ada Zaid bin Harithah. Nah, dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut apa nanti? Iya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut Ashabul Betul, kan anak udah tahu. Ada di buku paket dulu. Iya, berarti anak-anak rajin ya udah membaca buku paketnya. Sudah, Bu. Ya lanjut, ini paham? Paham. Lanjut ya. Kemudian ini ada dakwah secara terang-terangan. Nah, Nabi ini dakwah secara terang-terangan itu tidak serta-merta langsung dakwah secara terang-terangan. Ini juga ada perintahnya dari Allah. Itu berupa surat Al-Hijr ayat 94. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ini Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya ada yang mau membacakan? Ya, Mbak Zulaiha bisa dibacakan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya. Makasih ya Mbak Zulaiha. Kemudian dakwah secara terang-terangannya Nabi ini gimana? Ini Nabi Muhammad SAW ini berdakwah secara terang-terangan dengan mengumpulkan di jamu ini kerabatnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Mereka itu diajak menyembah Allah, untuk bertauhid kepada Allah, terus kemudian untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Nah, selain itu Nabi ini juga mengumpulkan kaum Quraisy ini. Di mana dikumpulkannya? Ada yang tahu? Di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ya anak-anak. Nah, ini Nabi Muhammad ini mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Sofa. Ini juga sama untuk mengajaknya bertauhid kepada Allah, untuk menyembah Allah. Tetapi di Bukit Sofa ini banyak yang menolak karena kan mereka belum tahu Islam itu apa. Jadi mereka masih banyak yang menolak. Tetapi Nabi Muhammad itu tetap sabar dan tidak putus asa anak-anak dalam mengajak kaum Quraisy untuk masuk Islam. Gitu ya. Ya. Ya, ada yang ditanyakan? Belum. Nah, belum ya. Sebelum nanti ke tugas, ibu ini mau ajak anak-anak main dulu. Ini bukunya permainan, ini untuk mengukur pendalaman materi anak-anak. Ini anak-anak sudah paham atau belum terkait materi yang disampaikan tadi ya. Ini ada yang mau maju langsung atau ibu tunjuk? Tunjuk. Oke, ibu beri pertanyaan aja, nanti yang bisa jawab bisa maju ke depan. Pertanyaannya adalah, siapa istri Nabi yang termasuk ashabikunal awalun? Ayo Mbak Zulaiha, siapa? Khadijah binti Khuwailid. Betul, bisa maju ya, maju. Ibu butuh 2 anak ya. Satu lagi pertanyaannya, siapa sepupu Nabi yang masih kecil yang juga masuk ke ashabikunal awalun ini? Ali bin Abi Thalib. Betul, Mbak Malam. Iya, maju Mbak Malam. Ini kamu mau pilih yang mana? Iya. Mana ini ya? Ini bisa main dulu atau tisu dulu? Mau siapa? Ayo, bisa main dulu ya. 2. Buka, ada surprise di balik. Yo, dibacakan yuk, dibacakan isinya apa? Di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi,
Jawabannya yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Betul? Betul. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Mala. Di sini dulu teman Mbak Zubaira. Iya Mbak Zubaira. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Udah jam sana dong. Nah, ayo dibuka ini dibaca isinya apa? Siapa anak kecil yang pertama kali masuk Islam? Ali bin Abi Thalib. Betul? Betul. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Mbak Mala Mbak Zubaira ini bisa lanjut tunjuk temannya buat menggantikan Mbak Mala. Bukan siapa? Mbak Puspitas. Sama Mbak Zubaira. Sama Mbak Nisa. Ya Mbak Puspita sama Mbak Nisa boleh ke depan, Mbak Mala sama Mbak Zuleha boleh duduk kembali. Terima kasih ya Mbak Zuleha dan Mbak Mala. Oke, ayo si dulu yang menang yang pertama yuk. Ya menang Mbak Nisa ya, silakan. 4 tadi kamu nggak ditanya siapa? Mbak Zuleha. Mbak Zuleha. Berarti 4. Ya, buka isinya apa? Berarti skip. Skip nanti kamu lagi main lagi. Menang, ayo, menang. Ya. Kita buka ada isinya apa ya? Nomor 3. Nah ini Siapa nama istri Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam? siapa? Khadijah binti Khuwailid. Betul. Betul. Ya betul. Tangan. Kita silakan. Nah, ini. Skip lagi, ayo main lagi. 5. Biar dibaca isinya, biar teman-temannya juga tahu. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di awal kenabian? Nah, jadi di awal kenabian itu Nabi itu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Betul? Betul. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Puspita, Mbak Nisa bisa kembali ke tempat ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau menyimpulkan dulu. Anak-anak juga membantu Ibu menyimpulkan tadi kita belajar apa aja. Dakwah Nabi secara yang itu bisa mengajak 11 orang tadi ya yang disebut dengan Asabiqul awwalun. Ya betul. Kemudian setelah itu menerima wahyu lagi yaitu surat Al-Hijr. Ya itu dakwah secara terang-terangan. Jadi paham ya anak-anak? Paham. Oke. Nanti Ibu mau kasih tugas anak-anak. Nih, ini kan ada banyak orang nih. Nanti dibentuk kelompok masing-masing itu 4 anak. Nah, kemudian itu ada kelompok pertama itu membuat mind mapping. Sederhana saja, nggak usah yang banyak-banyak itu nggak usah. Sederhana tapi sudah mencakup semua materi. Itu mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi dibentuk di mind mapping ya. Kemudian kelompok 2 itu yang dakwah secara terang-terangan. Ini tugasnya dikumpulkan minggu depan, dipresentasikan minggu depan. Itu ya nak? Ya, Bu. Oke. Oh iya Ibu hampir lupa tadi yang masih siapa aja. Ini Ibu catat sebagai poin aktif. Saya. Kita. Julia, Bu. Suraya. Ya. Saya. Ya oke. Tahankan terus keaktifannya ya anak. Siap. Oke, Ibu akhiri ya. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Mala bisa dulu doa. Jumpa dulu siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, sudah
diakhiri dengan doa. Anak-anak jangan lupa tugasnya ya dikerjakan. Nanti pulangnya hati-hati. Terus jangan lupa belajar di rumah. Itu ya anak-anak. Baik, Bu. Sekian dari Ibu. Apabila Ibu tadi dalam penyampaian dan kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.